Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tuluha Murid Putra Febrianto dari Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen yang bertema Knowledge Creating Company. Untuk yang pertama, untuk daftar isinya, yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, yang kedua ada teori pembentukan pengetahuan, yang ketiga ada knowledge creating company, dan yang keempat ada contoh knowledge creating company sendiri. Untuk yang pertama, apa itu knowledge atau pengetahuan? Untuk pengetahuan sendiri, menurut Noto Atmojo di tahun 2003, pengetahuan atau knowledge adalah hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan what atau apa. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang atau overt behavior. Untuk selanjutnya, teori pembentukan pengetahuan. Teori pembentukan pengetahuan ini dibuat dan diperkenalkan oleh Nonaka dan Takeuchi. Dalam teori ini, Nonaka dan Takeuchi menyatakan bahwa pengetahuan dapat terbentuk lewat 4 mode, yaitu yang pertama sosialisasi, yang kedua eksternalisasi, yang ketiga kombinasi, dan yang keempat internalisasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan bahwa pengetahuan dapat terbentuk melalui pengalaman bersama atau share experience, di mana pemberi dan penerima pengetahuan berada pada suatu konteks yang memungkinkan menerima melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap apa yang dilakukan oleh pemberi pengetahuan. Pada saat yang sama, terjadi peniruan oleh penerima pengetahuan terhadap apa yang dilakukan oleh pemberi pengetahuan. Dengan adanya peniruan ini, maka pengetahuan telah mulai terbentuk. Untuk contoh yang pertama, ini sering kita lihat di kampus atau di sekolah-sekolah lain. Untuk yang kedua ada eksternalisasi, yaitu adalah ketika pemberi pengetahuan memulai mengkomunikasikan pengetahuannya lewat dialog, penjelasan secara verbal, menggunakan model, teori dalam menjelaskan pengetahuannya kepada penerima. Untuk yang ketiga ada kombinasi, yaitu pengetahuan pada dasarnya dapat ditransfer melalui beberapa saluran seperti dokumen, buku-buku, brosur, database, jaringan, pertemuan-pertemuan seperti via Zoom, konversi telepon, dan lain-lain. Upaya membuat pengetahuan ini menjadi systemized. Untuk yang contoh ketiga ini sering kita temui di banyak hal seperti YouTube, Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Untuk yang keempat ada internalisasi, yaitu diartikan sebagai penyerapan pengetahuan secara dengan cara learning by doing. Nonaka dan Takeuchi menyebutkan bahwa internalisasi dapat terbantu dengan melakukan oral stories atau mengungkapkan kembali dan atau melalui pendokumentasian dan pengalaman yang telah dimiliki melalui laporan tertulis. Dari keempat metode di atas, terbentuk suatu putaran atau siklus yang oleh Nonaka dan Takeuchi disebut sebagai positive knowledge spiral, di mana pengetahuan atau knowledge dalam suatu organisasi, lembaga, perusahaan pada awalnya berasal dari individu, kemudian ditransformasikan ke kelompok, selanjutnya ke organisasi, dan akhirnya antar organisasi. Untuk putaran atau siklusnya berada di contoh yang bawah.
Lewat teori ini dapat istilah tacit knowledge dan explicit knowledge. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tacit knowledge. Merujuk pada pengetahuan yang sangat sulit untuk diungkapkan, namun membantu mengarahkan orang dalam perilakunya. Ini mengindikasikan ada dimensi lain dari pengetahuan itu yang sulit untuk diartikulasikan secara verbal. Untuk yang kedua, ada explicit knowledge. Menurut Tanaka dan Takeuchi, mengarah pada pengetahuan yang dapat ditransfer atau dipindahkan kepada orang lain. Pengetahuan semacam itu dapat diperoleh melalui buku-buku, database, brosur, dan sejenisnya. Dengan kata lain, explicit knowledge merupakan codified knowledge. Untuk diagram piramidnya ada di gambar sebelah kanan. Yang di bawah ada tacit knowledge dan yang di atas ada explicit knowledge. Untuk tacit knowledge sendiri ini lebih ke seperti imajinasi, dan yang explicit knowledge ini lebih ke logika yang masing-masing orang mungkin logikanya bisa sama. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai knowledge creating company. Knowledge creating company adalah perusahaan yang dibuat berdasarkan adanya knowledge management yang berperan penting dalam terbangunnya dan dibentuknya suatu perusahaan. Suatu pengetahuan bisa diubah menjadi tanda kutip lebih hidup dan bermanfaat secara luas bagi perusahaan, di mana harus melewati fase perubahan agar bisa berguna bagi perusahaan. Proses-proses tersebut menyangkut eksternalisasi yang sudah saya bahas sebelumnya, dengan mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Proses kombinasi yaitu memanfaatkan explicit knowledge yang ada untuk diimplementasikan menjadi explicit knowledge lain. Proses internalisasi yang mengubah explicit knowledge sebagai inspirasi datangnya tacit knowledge. Terakhir, proses sosialisasi dengan mengubah tacit knowledge ke tacit knowledge lain. Saya akan menjelaskan knowledge management yang ada di slide sebelumnya. Knowledge management atau manajemen pengetahuan ini bisa kita artikan sebagai serangkaian alat, strategi, dan metode untuk menemukan, mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, dan membagikan informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Berikutnya saya akan memberikan contoh knowledge creating company. Yang pertama, seorang perintis usaha pergi ke luar negeri untuk belajar mengenai bisnis, biasanya ke business school. Kemudian membagikan pengalamannya yang didapatkan kepada para stafnya, baik yang diimplementasikan melalui explicit knowledge atau learn by doing melalui tacit knowledge. Yang kedua, ada company visit, adalah suatu kunjungan sekelompok orang ke suatu perusahaan. Kunjungan perusahaan merupakan sebuah ajang di mana staf perusahaan dapat melihat bagaimana proses manajemen pada suatu perusahaan lain secara langsung. Demikian presentasi knowledge creating company dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.